prosesnya itu dari SOP, kejelasan asal-usul bahan baku, kemudian prosesnya, sampai packagingnya, sampai produk itu jadi dan dikirim, itu dicek semua. Berhubungan dengan hal yang tidak halal enggak? Iya, aku tuh udah ke beberapa supplier, aku tuh sampai ganti supplier Mak demi Iya. dapat sertifikasinya dia itu gitu loh. Jadi emang ribetnya sebenarnya di situ aja sih, nyari Iya. yang Iya, udah iya. sertifikat halal juga. Tapi ada loh temanku yang patokannya bukan dari logo halalnya. Oh, ada orang pakai hijab makan di situ. Oh. Podcast Naik Kelas. Halo warga Naik Kelas Indonesia, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jawab. warahmatuh. Udah. Udah ya. Kan yang tua duluan. Ngobrolin umur. Jadi kali ini kita bertiga pengen ngobrol karena kemarin tuh lagi Emang kemarin-kemarin gak ngobrol? maksudnya bertiga. Oh, iya. Kenapa ada Dika lagi? Dika udah pernah ya di Naik Kelas? Udah pernah. Kita bahas Anda. kita bahas Minasa. Cengengesan mulu nih. Usahanya Dika ini kan salah satu pegiat UMKM juga dan juga timnya Naik Kelas. Dan sampai sekarang juga masih melakukan banyak hal lah ya. Multitalenta sekali Anda. Multitalentan dengan berbagai macam pengalaman dan setiap Jumat dia masih produksi makanan. Iya, betul. Setiap Kalau Jumat. malam Jumat Kalau produksi apa? Kalau soalnya ini Dik. Jadi kan kalau ngeliatin di Instagram tuh sering banget ya. Scroll makanan kalau di timeline gue tuh isinya makanan semua. Terus pasti nanya. Berarti FYP-nya makanan. Iya, kebanyakan kan tempat jajan. Terus banyak tuh pasti yang nanya. Halal nggak? Dan banyak yang nanya gimana cara halalin gitu. Bang, halalin Halalin dong aku, Bang. Bang. Tinggal akad aja, halal itu. Akad. Syarat halal. Nah ini kan jadi sebuah satu topik yang mungkin kalau teman-teman UMKM memanfaatkan sosial media itu jadi salah satu media promosi mereka kan. Tapi masalahnya sometimes itu jadi bumerang. Bumerang tuh kalau memang ternyata ketika udah viral kesiapannya belum ada. Nah salah satu kesiapan yang dikehendaki sama netizen biasanya kan halal. Satu itu yang paling sering ditanya. Karena nanya, oh itu belum ada sertifikatnya tuh. Atau banyak yang bilang juga itu no pork, no lard, no alcohol, no smoking. No gitu kan. Jadi kayak halal itu menjadi salah satu momok buat teman-teman UMKM. Karena kemarin kita juga dengerin ya dari gosipnya yang beredar di salah satu. Suka lihat gosip rupanya. Gosip halal nggak? Enggak dong. Dari pengurusan. Ya. Mengurus halal itu sampai dipungut biaya ratusan juta, bahkan di total bisa miliaran. Wow. Bener nggak ini? Maksudnya ya itu mungkin oknum. Cuman maksudnya dari Dika kan emang udah pernah ngurus halal juga untuk usahanya. Kemudian Maupit juga. Apalagi Maupit memang ini ya. Apa? Tadi sebagai penyelia halal. Penyelia. Jadi memang dulu tuh aturannya berbeda ya. Kalau dulu itu kan semua halal tuh under MUI yang logonya warna hijau dulu ya. Ada MUI-nya. Terus belakangan sudah ganti warna. Jadi ungu gambar wayang. Nah, terus jangan lupa ada kotaknya. Nah, itu logo halal yang terbaru dan pengelolaannya memang berbeda. Dulu kalau sekarang tuh ada penyelia halal yang dilakukan bisa ada beberapa cara ya. Ada yang self declare, artinya si pelaku usahanya sendiri yang membuat pernyataan. Kalau Maupit ngejalanin dulu waktu usaha yang frozen food itu karena ada ayam dan lain sebagainya itu pakai yang reguler. Reguler itu ada surveinya, ada visitnya semuanya. Nah itu dari mulai jadi intinya prosesnya itu dari SOP, kejelasan asal-usul bahan baku, kemudian prosesnya, sampai packagingnya, sampai produk itu jadi dan dikirim itu dicek semua.
berhubungan dengan hal yang tidak halal enggak, misalnya dengan kan ada banyak hal juga ya yang dihalal haramkan gitu, terutama dengan kaidah Titik kritis di mana gitu ya. kayak gitu. Jadi dilihat dari resikonya sih. Tapi sekarang nggak cuman halal itu nggak cuman untuk Muslim aja ya, karena yang di luar bahkan negara yang notabene banyak yang non Muslim lebih menyukai yang halal. Kenapa? Sebetulnya kejelasan asal usul dari terutama makanan ya Dari itu bahan-bahannya ya, Mak. bisa dipertanggungjawabkan. Nice. Bukan begitu? Betul. Yeay. Oke, kalau tadi kan maksudnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman runut nih misalnya, usaha saya usaha cilok gitu. Kira-kira dari level yang paling mikro lah, yang paling kecil banget usahanya. Itu Tapi cuannya itu perlu nggak sih Mak sebenarnya? Dan mungkin teman-teman yang takutnya kan nanti udah viral ternyata ngurusnya lama dan malah repot gitu. sebenarnya kalau dibilang perlu, ya kan kita juga orang awam ya. Jaminannya apa sih kalau asal usulnya itu jelas? Berarti kan itu sebagai jaminannya ya dari halal itu. Jadi melindungi dari kedua belah pihak sebetulnya, dari pelaku usahanya atau pengusaha ya sekarang bukan pelaku usaha, pengusahanya sendiri juga, konsumennya juga, untuk melindungi dari ya kejelasan asal usul bahan baku produknya. Iya, terus juga aku sempat baca berita kalau nggak salah itu di tahun 2025 ini pemerintah tuh udah nyuruh pedagang kaki lima tuh udah Dari 2005, dari tahun sebelumnya udah wajib. udah iya, cuman kan ditunda lagi. Iya, cuman kan karena ya udah 2025 kayak Bang, disuruh jangan tunda halalin udah ya, Bang. disuruh inilah udah disuruh ngurus halal biar ya warga juga nggak cemas ini tuh bahannya dari mana gitu. Jadi kan kalau udah ada halal kan berarti udah certified aja gitu, udah jelas gitu loh kalau ini tuh makanannya bisa dikonsumsi. Kalau teman-teman awam nih misalnya pengen mengurus ini, haruskah berbadan usaha atau perorangan juga bisa? Bisa, perorangan juga bisa. Jadi memang semuanya akan diwajibkan halal. Ya, ini segera. Sebetulnya Karena kemarin ditunda ya. dari tahun kemarin itu sudah diwajibkan. Jadi diwajibkan semua, sehingga banyak program-program dari pemerintah yang mensupport menggratiskan. Ikut yang gratis apa yang bayar? Gratis dong. Kalau ada gratis cepet kenapa harus deh. bayar, Mak? Iya. Boleh ya nanti di-spill ya Dik. Iya. Kalau teman-teman di beberapa daerah nih pengen yang jalur gratisan atau jalur Iya. reguler kayak Maupit tadi misalnya gratis ya gratis, tapi jalannya kemana? Kalau yang reguler prosesnya apa? Bayarnya berapa? Siap. Mungkin Dika dulu cerita, boleh dikit. Kalau dari gue tuh, gue kan ikut yang gratis ya. Nah, Itu tuh gue ikut program yang namanya Jakpreneur. tahun. Tahun 2020-2021 lah waktu itu. Udah cukup lama ya. Udah cukup lama. Nah, jadi emang waktu pada saat itu tuh Jakpreneur ini ngasih program gitu loh. Jadi kayak dia tuh ada program Haki, ada program halal. Nah, pada saat itu lagi ngikutin yang program sertifikat halal gitu, sertifikasi halal. Nah, terus kita coba apply lah ke ke Jakpreneur gitu. Nah, di situ sebenarnya emang lumayan ribet ya. Itu apalagi kan kita lagi pandemi. Ya. Nah, jadi pertama tuh kita harus ngasih data-datanya dulu nih. Bahan apa sih yang kita produksi gitu loh. Bahan-bahannya dari semuanya. Misalkan Jadi itu dalam bentuk listing gitu ya. iya, jadi misalkan saus gitu ya. Misalkan saus ABC. Nah, namanya apa? Ya, saus BCA. Terus nah di situ kan di produk si sambelnya itu kan dia kan ada kayak BPOM-nya lah atau apanya gitu, itu kita cantumin juga gitu. Jadi udah masuk belum nih ke si halal ini gitu loh. Kalau bahannya ini aja belum halal, itu nggak bisa gitu. Jadi emang semuanya kita tuh detail banget harus dimasukin ke list itu. Nah, nanti baru dari list itu kita kirim ke pihak Jakpreneur-nya. Nah, jadi nanti Jakpreneur kan ngebantu ke halalnya kan. Nah, dari situ kita ditelepon sama orang halal, orang yang ngurusin sertifikat halal itu gitu di MUI waktu itu di Bogor orangnya. Jadi, nah karena itu lagi pandemi, jadi tuh kita kan nggak bisa orang itu kan nggak bisa visit, Mak. Ntar ya lagi kan? habis dong. Apa? Ntar lagi habis dong. Iya, bentar lagi habis.
Harus ngurus lagi dong. Iya 2026 Panjangan habisnya. Nah tuh. terus kan biasanya kan kalau yang reguler kan datang ke rumah kan Mak. Misalkan emang produksinya di rumah, orangnya datang ke rumah terus ngelihat produksinya kayak gimana. Misalkan kalau aku kan masak ya, jadi tempat cuci piringnya kayak gimana gitu, tempat cucinya di mana itu tuh diliatin. Nah tapi karena kita pas lagi zaman pandemi, jadi via ini aja, via Zoom aja gitu ngeliatin tempatnya kayak gimana sih, lihat dong gitu. Misalkan tempat cucinya kayak gimana, kalau di kamar mandi atau di sink gitu loh kan. Kalau di kamar mandi kan kotor kayak gitu kan. Tapi kan kita kan di emang ada proper tempat buat nyuci kayak gitu-gitu. Terus juga diliatin banget misalkan bumbunya mana yang ini kayak gitu tuh diliatin semua. Jadi emang detail banget sih. Emang lumayan ribet cuman ya insya Allah lah. Itu Berapa emang lama prosesnya waktu itu? Waktu itu prosesnya kurang lebih 6 bulan sampai setahun lah. Lama banget ya? Iya kalau itu kan emang karena pandemi Antrian kan. sih Antrian biasanya. juga. Sebenarnya gitu. kalau prosesnya tuh nggak selama itu ya. Sebenarnya kalau prosesnya itu rata-rata 14 hari lah, 2 minggu tuh harusnya udah dievaluasi. Nah kalau Mas Dika kan pakai yang reguler. Sebetulnya ada lagi kalau yang prosesnya yang tadi dari resikonya itu tidak terlalu berat gitu ya. Kayak Resikonya misalnya penggolongan dari usahanya. ada penggolongan. Misalnya kalau yang daging, ikan, ayam itu kan agak dia harus yang reguler. Kenapa? Karena kalau misalnya ayam dia dari mulai cara potongnya aja udah harus pakai ini yang halal kan, di RPH-nya di rumah potong hewannya itu sudah tersertifikasi halal atau belum. Bener. Gitu. Kemudian kalau misalnya sudah, nomornya berapa. Kalau misalnya belinya frozen, nomornya juga berapa. Nah itu harus didaftarin. Jadi sesimpel ini sih. Kalau mau dibilang ribet ya ribet, kalau mau dibilang simpel ya simpel, tergantung dari kesiapan si pemilik usahanya. Pada prinsipnya semua yang kita pakai bahan baku itu harus sudah tersertifikasi atau ketelusurannya jelas. Kalau misalnya tadi kan menyebutkan bahan-bahan yang dipakai itu kalau dari supplier, saya juga punya ini kan, punya toko kue dulu kan. Ya. Untuk menjamin bahan yang kita pakai kan memang kita lihat ada sertifikasinya nggak segala macam. Tapi kalau ada bahan yang memang di luar itu, misalnya buatan orang lain atau memang bahan mentah, itu seperti apa biasanya? Jadi kalau misalnya ada bahan yang kita ternyata nggak tahu nih, ngambil juga dari orang terus nggak ada sertifikasinya. Nah kita harus tahu prosesnya si orang itu sampai jadi bahan baku itu seperti apa. Kita harus telusurin lagi. Kalau misalnya memang nggak bisa atau nggak dapet, ya kita cari Harus pengganti. ganti, Iya, oke. dari sekedar garam aja harus yang sudah tersertifikasi. Yeah. Yang tidak, yang pengecualian itu misalnya ikan. Ikan kan dari Berhasil nelayan halal, ya, ya. kemudian dari alam, kemudian bawang-bawangan yang memang masih hasil bumi itu tidak diwajibkan. Tapi ada juga kalau yang sekarang tuh yang sayur-sayuran yang memang sudah tersertifikasi halal, dia mensertifikasikan proses pertaniannya, misalnya yang hidroponik itu mereka sudah aware ke situ, udah melek untuk Jadi urus sebenarnya halalnya. secara proses juga tidak terlalu sulit ya, karena Iya, hanya menginput data, menginput apa, data, semua menginformasikan, betul. Oke. Nah itu juga pas kemarin yang habis ditelepon itu kan via Zoom itu tuh ternyata masih ada lagi. Kirain kan udah selesai ya. Ternyata tuh masih ada lagi. Kita harus ngirim sampel produk kita ke Bogor itu, ke kantornya MUI Ya, itu. dicekkan Gitu, dicek semuanya. Nah dari situ baru kita tinggal nunggu sertifikat halalnya aja gitu, diterima atau enggak. Yang reguler Gitu juga sama prosesnya gitu. Sama, kalau yang itu kan reguler, yang self declare juga sama. Jadi nanti akan dicek ada namanya penyelia halal yang bertanggung jawab, kemudian nanti akan dinaikkan ya. Kan sekarang udah pakai otomatis ya, udah ada web base gitu. Cuman lupa namanya. Nanti mungkin bisa dicarikan untuk pengurusan Nanti buat halalnya. editor tolong dicariin ya.
Dan memang sebetulnya berbayar. Kalau dia nggak bayar berarti dia ditombokin sebetulnya. Dibayarin pemerintah ya. Dibayarin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. rezeki. Dibayarin, dihalalin. Iya. Kemarin dengar itu kan yang halal. Loh kok ini halal yang lain ya? Yang di Jogja itu loh, halal masal. Halal kan? Beda nih halalnya nih. Salah ya. Aduh, mau nyerempet nih. Oh, jadi kalau boleh tahu mau Ben, misalnya itu rate-nya rata-rata seperti apa sih? Atau tergantung industrinya? Ya, tergantung. Atau kalau UMKM yang misalnya jualan di pinggir jalan itu juga bisa ngurus dan bisa ngurus. murah gitu. Iya. Seberapa mahal sih sebenarnya? Iya. Sepatutnya yang tercantum di dalam sebetulnya yang price list. tercantum kalau nggak salah di berapa ya yang self declare itu nggak mahal kok. Cuman memang ada beberapa kalau misalnya prosesnya ribet itu kan ada beberapa yang ngecas untuk biaya ya oke lah ya, mungkin dia mau kasih apa tuh appreciate gitu udah bantuin karena administrasinya kan agak ribet ya. Agak ribet buat yang memang tidak familiar, misalnya harus ngerinci tepung ini kodenya berapa, terus garam ini pokoknya bla 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 gitu ya. Ada biaya yang bantu ngurusin. Nah, itu sebetulnya yang jadi apa ya? Jadi angkanya jadi berubah-berubah gitu. Iya benar. Ada yang mungkin ya udahlah Ya jadi seikhlasnya ditembak aja ya. Jadi ditembak kadang terus juga. ada yang mungkin oknum yang wah nih duitnya banyak nih Mas Dika nih kayak nggak jadi beser diperes nih. ya Maya. Iya kayak bersin aja cuan gitu. Dia mah nggak akan berasa, gedein aja lah. ya contohnya kayak yang baru kemarin ini ya. kan, yang baru Berapa ini sih? kan. Aku juga kurang tahu lagi itu berapa nominalnya berapa aku nggak tahu, cuman itu diperesnya lumayan besar loh. Ya, jadi karena besar makanya disebutnya diperes ya. Kalau cuman sedikit itu kayak ya itu uang jajan ya, uang jajan, saku bener. gitu. Tapi kan at least dia bekerja membantu kan. Iya, cuman kan enggak. Cuman yang masuk akal gitu. Tapi kalau anak sultan gitu. Nah makanya ini kan nanya berapa sih sebenarnya, apakah miliaran? Enggak sih. Apa ratusan ribu levelnya? Sehingga kan tergantung resiko itu. Tadi kan misalnya kayak mau buka warung mie ayam atau warung bakso, walaupun nggak gede, tapi kan kayak itu kan kayaknya banyak sekali aku menemukan teman-teman muslim ya memakan mie ayam nggak ada sertifikat halal, takut padahal kan sebenarnya tinggal tanya ini ayam dari mana. Kadang-kadang mereka juga nggak jawab kan, saya beli di pasar, nggak jadi itu banyak loh menemukan kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya udah jadi lagi makan tiba-tiba nggak ada logo halalnya, iya terus kan enak. Nggak, mereka kan kebanyakan mereka yang berhati-hati ya, mereka yang merasa berhati-hati. Makanya pengen tahu sebenarnya investasinya sih berapa sih untuk teman-teman UMKM itu kalau berinvestasi di sertifikasi halal itu. Sebetulnya teman-teman kalau buat para pengusaha yang mau mengurus halal, sebetulnya masih ada untuk yang pakai reguler. Cuman karena namanya reguler ya, yang pakai program pemerintah itu yang dibantu banyak kok, yang dari swasta juga ada yang bantu untuk support UMKM. Cuman memang ada kuota. Jadi teman-teman harus ngantri nih sama teman-teman yang lain yang juga mau mengikuti proses halal, yang mau dihalalin. Kemudian yang kedua kita harus sabar, nggak bisa buru-buru. Ya namanya juga mau gratisan ya. Jangan maunya sekarang submit besok langsung jadi. Ya, karena di prosesnya bareng-bareng massal. Itu yang sabar ya, tolong ya. Terus kalau dimintain data, biasanya kalau datanya nggak lengkap itu pending. Iya betul. Dan dianggap itu belum submit. Tapi sama pengusaha nih, sama UMKM-nya biasanya udah dihitung. Saya udah mulai dari kayak Mas Dika setahun nih. Hold ininya terjedanya ada di mana gitu. Bisa jadi mungkin balik dari tim halalnya ada dokumen yang harus dilengkapin tapi belum dikirim balik. Nah benar. Itu juga jadi waktu jadi terkendala sehingga bisa lebih lama. Iya benar. Karena Maupit juga gitu, pasti ngurus halal yang pertama itu agak lama karena kan belum paham ya. Isiannya banyak, belum harus bikin SOP-nya, bikin desain kemasannya, bla bla bla, banyak banget sampai nyari-nyari tuh ke RPH mana yang RPH yang ada halalnya. Borok dikasih
tukang potong mana ngerti. Iya benar. Pasti tanya aja sama bos. Nah, kita sampai ke kandang-kandang ketemu ayam, masa kita nanya, "Bang, Iya jadi ayam mau dipotong udah halal belum?" iya aku juga waktu itu kan aku kan belinya ini ya daging slice gitu ya Mak. Jadi di supplier kan. Itu kan harus dicek juga kan? Iya aku tuh udah ke beberapa supplier, aku tuh sampai ganti supplier Mak demi Iya. dapat sertifikasinya dia itu gitu loh. Jadi emang ribetnya sebenarnya di situ aja sih nyari Iya. yang Iya, udah iya. sertifikat halal juga gitu. Jadi kan Mungkin kita ya nggak bisa. emang harus tadi ya misalnya liatin Jakpreneur ya cari informasi ke sana atau Iya. telepon sekalian. Tapi kalau nih teman-teman aku baru dapat informasi nih. Kayak tadi kan emang ada 2 ya, ada yang self declare itu pernyataan sendiri itu Iya. gratis biasanya, tapi biasanya produk yang beresiko Rendah. rendah. Yes. Atau kalau misalnya yang reguler ini juga tidak mahal sebenarnya sekitar 650.000. Jadi ada beberapa ini ya, ada skemanya, ada untuk administrasi, pendaftaran Iya. dan lain-lain. Nanti ada pemeriksaan lagi. Itu bisa didaftarkan, teman-teman bisa aja lari di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, Kementerian BPJPH. BPJPH, Kementerian Agama, atau nanti melalui aplikasi namanya Pusaka Kemenak, atau melalui halaman Si Halal. Ya. Ya, Jadi- aku pakai yang Nanti si halal. dicantumin sama editornya di Aku bawah pakai sini. yang si halal. Ini sambil lihat-lihat ini. Maksudnya prosesnya ternyata juga nggak terlalu Enggak kok, ribet dan Gak ribet. dan menurutku sih 650.000 Worth it Worth lah. Worth it Buat dong. orang jadi percaya sama bisnis kalian. bukan masalah investasi. Mohon maaf kalau saya bilang sebagai investasi, tapi emang benar ya. Jadi bukan halal itu memang kita sebagai pemilik usaha harusnya menjadi kayak sebuah kewajiban juga untuk mendeklar. Karena kalau pernah saya jalan-jalan ke luar negeri pakai di beberapa negara ya, kalau kita pakai atribut misalnya kelihatannya orang Islam diusir gitu kan. Jangan makan di sini, ini enggak halal gitu. Jadi ada yang bilang ini halal, ada yang bilang ini haram gitu. Jadi buat kita yang di sini kan kayak jadi ya menjamin buat teman-teman muslim lain jadi lebih safe lah perasaannya. Dan juga akan membantu jualan kita juga, karena mau nggak mau ya sekarang dengan adanya halal orang pasti merasa aman dengan makanan Iya, ini. untuk para konsumen kayak kita ini kan kita kan suka banget yang namanya kulineran tuh kan kita suka banget kan. Itu tuh sangat berpengaruh loh, Mak. Karena kayak misalkan aku lagi ke mall. Terus kita lagi nyari makanan Jepang lah gitu lah, kayak misalkan sushi lah. Nah, kita tuh tahu, nah ini tempat sushi itu belum halal gitu. Jadi itu kita bener-bener kayak nggak mau kesini deh gitu loh. Padahal Tapi ada ya. aku tahu itu tuh enak gitu, cuman aku nggak mau gitu. Tapi ada loh temanku yang patokannya bukan dari logo halalnya. Oh, ada orang pakai hijab makan di situ. Oh, Siapa oke. itu? Nah itu juga Kayak pengalaman pribadi. bukan saya. Iya nggak lihat halalnya pas udah mau nyuap enak nih. Cuman Di kadang-kadang Google, gitu nggak ya. halalan dia makan. Cuman kadang-kadang ya itu dengan tidak adanya sertifikasi halal, kadang-kadang kan pernah makan di satu tempat favorit di mall gitu ya. Mungkin dia lagi dapet makanya Enggak. boleh Terus makan. kan pernah ini pengalaman lucu ya. Jadi ketika makan kemarin di sebuah mall favorit gitu ya. Kan ya, justru mau nyindir yang itu. Oh iya mau nyindir nih, saya mau nyindir sekalian. Pas makan, mohon maaf, rasanya berubah. Oh, Kalau aku kan sensitif oke. sensitif banget. Ini kok berubah rasanya? Oh, karena udah halal. Terus dia bilang, oh ya ini sekarang berubah sausnya sama bumbunya, soalnya kita sekarang udah halal. Wait, Jadi kemarin saya makan yang kan halal. saya nanya halal atau enggak. Kamu nanya. Pegawainya semua pakai hijab. Terus kok bisa-bisanya ini udah makan ke puluhan kali, tiba-tiba dia bilang, iya rasanya berubah soalnya sekarang sudah halal. Itu kan kata-kata yang ini 2 kali pengalaman makanan Jepang sama makanan bakar-bakaran lah gitu. Bakar-bakaran. Jadi Tapi kan halal. Asiknya udah jadi halal. yang jual pakai hijab, yang makan banyak yang hijab bukan jadi jaminan. Iya, Iya. jadi tolong lihat logo wayangnya ya. Bener. Terus ya sampai aku manggil manajer kan. Maksudnya manggil manajernya kesini deh. Mau ngasih tahu selama ini kan Anda kan Islam gitu kan. Anda kan Islam. Anda tahu yang makan selama ini juga banyak yang berhijab. Kalau tahu tidak halal kenapa tidak di-declare gitu kan. Jadi sertifikasi halal ini menurut saya jadi satu hal yang krusial gitu ya. Karena kalau kita
menyediakan sesuatu yang tidak halal malah jadi dosa kan gitu. Sekarang pertanyaannya gini, kalau misalnya bahan-bahannya halal semua, terus dia masak yang nggak halal, tapi pancinya sama, Iya. Nah, itu bisa jadi tuh, Mak. bisa jadi apa? Bisa jadi terkontaminasi nggak halal. Keluar Iya. nggak halalnya kalau gitu? Enggak dong. Terus makanannya semua halal, tapi ada minuman yang Ya nggak halal. Ya, nggak bisa. Tapi kan Nggak bisa. alat makannya makan, minumnya sama. Ya nggak bisa. Buat ngaduknya Ya nggak bisa. sama. Jadi Makanya. halal nggak? Enggak dong. Ih, udah pinter ya kalian. Iya Semuanya dong. halal, makanannya semua halal, tapi nggak bayar. Halal. Maling Cari yang buat dihalalin lah, Bang. Halal soalnya ada yang bayarin, Mak. Ada yang Iya, ada yang bayarin. bayarin. Jadi halal. Halal. Jadi gitu ya teman-teman, sedikit insight tentang halal tadi. Mungkin kita belum menyentuh teknikal juga, Fikihnya nggak disentuh. tidak menyentuh teknikal. Jadi ini paling nggak insight buat teman-teman penonton Naik Kelas Indonesia, bahwa ternyata mengurus halal itu juga tidak serepot itu. Repot memang kalau dijalanin, tapi setelah dijalanin ya udahlah ya, Enak ya. enak aja. Kalau udah halal enak Kalau ya. udah halal tuh enak. Sebenarnya kita ngerasa repotnya pas mau ngejalaninnya aja. Iya. Kan sama aja, mau nikah juga gitu kan. Iya bener. Pas udah nikah ya udah gitu kan. Lo kok jadi nikah? Kan halal. Iya. Bang halalin, Bang. Ya sudah gitu Ya aja. Bang, buat abang-abang semuanya yang belum halal, halalin dah. Halalin buruan. Buruan halalin. Nanti kalau bingung silakan komen di bawah dan kita ngobrol tentang halal karena di sini ada penilaiannya ya. Mana? Yang Ah, ini, ini, nih. yang ini. Nanti tanya-tanya aja mau Upit. DM aja mau Upit nggak apa, teror aja mau Upit. Tanya gimana caranya, gimana? Oh, Nah, oke. iya. Teror IG-nya Maupit1. Oh, jadi ada @maupit1. Satu. Teror aja. Kalau Atau- dua bukan mau Upit berarti. atau komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Naik Kelas.